Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar daripada PT Cipta Nirmala, begitu pula keluarga besar daripada Rumah Sakit Semen Gresik, mobil khusus Dr. Tawang yang mungkin pada saat ini berhalangan untuk hadir, dan juga Direktur PT Cipta Nirmala Bapak Heri Wahyudi, dan Kepala Rumah Sakit Semen Gresik Dr. Hendrawan Wijanarko, dan Direktur Cipta Nirmala Husada Dr. Asmauna Asrining Tias, dan semua para dokter, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mengkaji syariat-syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih dalam kajian bagaimana manusia itu harus membersihkan hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Kemarin sudah beberapa kali pertemuan kita mengkaji tentang bahaya penyakit hasud, dan kemudian pembagian hasud itu menjadi dua. Ada yang namanya hasud, yaitu kita berangan-angan untuk hilangnya nikmat yang ada pada saudara kita. Ya, itu yang hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ada saudara kita mungkin naik jabatannya, mungkin tambah rezekinya, mungkin diberikan nikmat apa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berharap nikmat itu hilang dari dia. Maka itu yang disebut dengan hasud, dan itu hukumnya haram, dilarang oleh syariat. Ada lagi yang namanya ghibthah. Ghibthah itu sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Kita tidak mengharap nikmat itu hilang pada dirinya. Cuma kita berangan-angan, berkeinginan kita mendapatkan nikmat yang sama seperti yang dia dapatkan. Nah, ini yang diperbolehkan oleh syariat. Oh, dia mendapatkan ilmu, umpamanya kita berangan-angan untuk mendapatkan ilmu yang sama seperti itu. Oh, mendapatkan nikmat apapun yang Allah berikan dari saudara kita, yang Allah berikan kepada saudara kita berkeinginan mendapatkan nikmat yang sama. Nah, itu yang disebut dengan ghibthah, dan itu tidak masalah dan diperbolehkan dalam syariat. Makanya dalam kesempatan ini ada berhubungan dengan cerita yang ghibthah ini, pertemuan tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Karena di dalam pertemuan beliau ini banyak pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita.
Karena bagaimana ceritanya para hadirin hadirat rahimakumullah? Ini karena pembahasan ghibthah. Keinginan Nabi Musa untuk mendapatkan ilmu yang ada pada Nabi Khidir yang beliau tidak memiliki ilmu itu. Jadi suatu ketika pernah Nabi Musa ini ditanya oleh salah seorang Bani Israel. Ini cerita pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apa pertanyaannya? Ya Musa, hal hunaka a'lamu minka? Kita bisa bayangkan para hadirin, umat-umat terdahulu itu kalau manggil nabinya ya Musa gitu saja. Ya Isa, Harun gitu, kayak manggil temannya pokoknya. Tapi kalau Nabi Muhammad kita dilarang memanggil dengan namanya. Ya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, jangan kamu memanggil Nabi seperti kamu memanggil salah satu daripada kalian. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebut nama Rasulullah SAW tidak pernah langsung dengan namanya. Kalau kita membaca Al-Quran, di situ ada sebutan Ya ayuhan Nabi. Itu maksudnya Rasulullah. Ya ayuhar Rasul. Wahai seorang Nabi, wahai seorang Rasul. Itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Allah ingin mengkhitab, berbicara dengan Nabi yang lain, langsung dengan namanya. Ya Musa, ya Isa. Langsung seperti itu. Tapi ketika Rasulullah, Allah itu memberikan contoh kepada kita dengan titelnya. Ya ayuhan Nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai seorang nabi, wahai seorang rasul. Itu pelajaran bagi kita supaya kita juga seperti itu, lebih menghormati Nabi Muhammad SAW. Seandainya Allah menyebutkan nama nabi, itu pun pasti juga ada titelnya juga disebutkan. Wa ma Muhammadun illar rasul. Titelnya, gelarnya tetap disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para hadirin kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Abbas itu paman Nabi, tapi kalau nyebut Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Padahal itu saudara abahnya, sahabat Abbas itu. Tapi tidak berani meskipun dari pangkat nasab lebih tinggi, tapi kalau nyebut Nabi tetap ya Rasulullah. Tidak berani ya Muhammad karena memang ponakannya tidak berani. Karena memang dilarang. Pangkat Nabi, pangkat Rasul lebih tinggi daripada pangkat paman. Ya. Oleh karena itu, pelajaran yang penting kita harus betul-betul menghormati Nabi kita Muhammad SAW dari segi apapun, khususnya dari segi penamaan saja. Ya. Nah, umat terdahulu mengatakan kepada Nabi Musa, Ya Musa, hal hunaka a'lamu minka? Ini pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ada dua riwayat. Yang pertama riwayat, wahai Musa, ada enggak orang yang lebih alim daripada kamu? Itu pertanyaan salah satu Bani Israel. Kata Nabi Musa, oh tidak ada. Saya paling alim maksudnya. Dalam riwayat yang lain, man a'lamun nas? Wahai Musa, siapa orang yang paling alim, paling pintar? Nabi Musa menjawab, ana, saya yang paling alim. Nah, itulah sebab Allah mendidik Nabi Musa alaihissalam. Ketika tidak mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi Muhammad ketika ditanya, Allahu a'lam, itu jawabannya Nabi kalau ditanya. Allah yang lebih tahu. Ya. Tapi Nabi Musa mengatakan, oh saya yang paling alim. Saya yang paling pintar sedunia ini. Ya. Nah, ketika Allah mengetahui jawaban Nabi Musa seperti itu, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, ada yang lebih alim daripada kamu. Ya. Ada di situ seorang hamba daripada hambaku yang bertempat di Majma'il Bahrain. Bertemunya dua laut. Ya. Ulama tafsir mengatakan di mana itu? Bertemunya dua laut. Ada yang mengatakan itu pertemuan antara laut Romawi dan lautan Persia. Ada yang mengatakan itu laut tengah dekat Andalus. Ketika Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalus. Ada dua riwayat. Itu pertemuan dua laut. Ada yang mengatakan laut Persia dan laut Romawi. Ada yang mengatakan laut tengah tempat di Andalus ketika Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalus. Nah, ketika mendengar itu, Nabi Musa ini,
Nah, mendengar ada orang yang lebih pintar daripada dia, maka dia berharap untuk mendapatkan ilmunya. Lo bayangkan, ya, ini Nabi lo para hadirin ini, Nabi plus Rasul plus ulul azmi ini, termasuk Nabi yang paling mulia, 5 Nabi yang paling mulia daripada semua Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Musa. Tapi ketika mendengar ada orang yang lebih pintar daripada dia, langsung bergegas ingin belajar dengan orang itu. Lo bayangkan, ya. Padahal kalau dari segi tingkatan, Nabi Musa itu lebih mulia daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu masih ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan beliau itu bukan nabi, ada seorang wali. Ya, meskipun kebanyakan ada yang mengatakan nabi, tapi masih ada perbedaan ulama tentang status Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Ini Nabi Musa kalau dari segi pangkat, dia lebih mulia. Beliau nabi, beliau rasul, masuk 5 Nabi, 5 Rasul yang mulia. Tapi tetap ingin belajar, lo bayangkan. Langsung bergegas, ya Allah, saya ingin bertemu dengan orang itu, saya ingin mengambil ilmunya. Ya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika ulama menyebutkan cerita ini, mereka mengatakan orang belajar itu memang syaratnya harus bepergian. Ya. Tidak cukup duduk di rumah nyetel TV ini, ya, tidak cukup. Ya. Makanya Nabi Musa itu diperintahkan untuk pergi, datang ke orang itu. Sebenarnya kalau dari segi tingkatan, Nabi Khidir suruh datang kepada Nabi Musa, bisa sebenarnya. Suruh ngajari Nabi Musa. Tapi tidak, ini kebalikannya. Ketika Nabi Musa yang butuh dengan ilmunya, harus berangkat. Ya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Kita kalau ingin mendapatkan ilmu itu harus keluar rumah, harus bepergian. Ya. Ketika itu Nabi Musa ditemani oleh santrinya, muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Ya, namanya Yusha bin Nun. Itu muridnya Nabi Musa. Bertanya Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ini kan bumi luas. Bagaimana saya bisa ketemu sama orang itu, yang alim itu? Minta ancer-ancernya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perintah Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, dia itu berada di Majma'il Bahrain, tadi yang sudah kita sebutkan. Nanti, ya, ancer-ancernya seperti ini. Kamu bawa ikan, masukkan ke wadah, kata Allah. Ikan, masukkan ke wadah. Nanti kapan kamu kehilangan ikanmu, berarti disitulah tempatnya Khidir itu. Ya, itu ancer-ancernya. Jadi disuruh bawa wadah, ada ikannya. Ikannya dibakar ini, sekalian buat makan ini. Berangkat. Ya, memang belajar ilmu itu butuh modal juga para hadirin, ya. Berangkat bawa ikan, taruh wadah. Berangkat dengan santrinya ini, Yusha bin Nun. Ya. Apa kata Nabi Musa kepada muridnya yang bernama Yusha bin Nun? Idqala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Wahai Yusha, ya, aku tidak akan berhenti berjalan ini sampai kita sampai di Majma'ul Bahrain itu. Atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Lo bayangkan semangatnya Nabi Musa ini. Pokoknya saya harus sampai. Tidak sampai bertahun-tahun tidak apa-apa. Supaya dapat ilmu. Lo bayangkan. Nabi ini para hadirin ini. Nah, falamma balagha majma'a bainahuma nasya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ini perjalanan jauh para hadirin. Ketika subhanallah sudah sampai, ya, ulama tafsir menceritakan, menyebutkan ketika itu Nabi Musa beristirahat di batu yang besar. Capek berjalan jauh ini. Ya. Ketika beristirahat di situ, ikan yang ada di wadah itu tahu-tahu lompat, jalan sendiri, masuk ke laut. Yusha bin Nun lihat, cuma lupa, tidak ngomong sama Nabi Musa. Sudah selesai istirahat, ayo jalan lagi Yusha, berangkat lagi. Ya. Nah, ketika sudah melewati jauh itu, ya, apa kata Nabi Musa?
Falamma jawaza qala li fatahu atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ini disebutkan dalam surat Kahfi cerita ini. Ya. Ayo Sya, keluarkan itu ikan yang kita bawa. Kita sudah perjalanan jauh ini, butuh makan, lapar ini. Nah, ketika itu Yusha baru ingat, ya Allah Nabi Musa, ikan itu tadi ketika kita istirahat di sana tuh, batu yang besar lompat itu ikan, hidup lagi. Ya. Nah, apa kata Yusha bin Nun? Ya. Ini yang menyebabkan saya lupa memberitahu kamu syaitan ini. Sengaja dilupakan sama syaitan. Ya. Makanya katanya ulama, kita lihat bagaimana setan itu para hadirin ya. Tidak mau orang itu belajar ilmu agama. Bahkan Nabi loh ini. Jadi yang dilupakan kalau Nabi Musa tidak mungkin Nabi soalnya. Siapa yang dilupakan? Muridnya. Karena bukan Nabi. Ya. Jadi sebenarnya kalau dia ngomong ketika itu sudah ketemu dengan Nabi Khidir. Karena itu ancer-ancer yang Allah berikan. Kalau sudah kehilangan ikanmu, di situ tempatnya Khidir. Tapi Yusha mau ngomong lupa. Berjalan jauh. Ketika Nabi Musa minta mana ikannya, baru ingat. Oh iya, tadi tahu enggak? Ketika kita istirahat, dari situ hilang ikannya. Ya. Makanya ulama mengatakan ini loh, gigihnya setan itu supaya orang itu tidak belajar ilmu agama. Maka kalau kita saksikan para hadirin, orang kalau sudah pengajian, judulnya pengajian pasti yang hadir sedikit pasti. Ya. Tapi kalau yang lainnya sholawatan, wakeh kan gitu ya. Atau zikiran banyak mungkin. Tapi ketika ngaji langsung kali didik kan gitu ya. Atau kalau seandainya ada sholawatan sama pengajiannya, ketika pengajiannya anggopan kabeh bisa kemudian. Karena memang apa? Setan itu paling tidak suka ada orang hadir pengajian. Di samping pahalanya besar, ya. Majelis sholawat baik, majelis zikir baik. Tapi kalau majelis ilmu itu lebih baik. Ya. Makanya Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah berkehendak kepada hambanya itu kebaikan, pasti digerakkan dia untuk faham ilmu agama. Itu berarti tanda Allah ingin hamba itu jadi hamba baik. Ulama mengatakan berarti mafhum mukhalafahnya, kalau Allah tidak ingin hambanya itu menjadi hamba yang baik, maka tidak digerakkan hatinya untuk ngaji belajar ilmu agama. Ya. Itu tanda. Jadi kapan kita ini diberi semangat untuk hadir pengajian, ya, faham syariat Nabi, semangat dalam memahami ilmu-ilmu agama, berarti kita termasuk hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah. Amin Allahumma amin. Nah, ini setan ya apa caranya supaya Nabi Musa dengan Yusha tidak bertemu dengan Nabi Khidir. Tapi karena gigihnya, apa kata Nabi Musa? Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Ya. Wahai Yusha, itu tempat yang kita tuju itu. Allah memberikan aku ancar-ancar kalau sudah kehilangan ikan, berarti di situ tempatnya. Balik lagi para hadirin. Ya. Kembali lagi. Perjalanan yang jauh ini. Ya. Demi untuk belajar ilmu agama. Lo bayangkan. Ya. Nah, ketika balik lagi berangkat perjalanan yang jauh, nah di situ ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka Nabi Musa dengan Yusha bin Nun bertemu hamba daripada hamba-hamba kami, kata Allah. Itu maksudnya Nabi Khidir. Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dan ilmu. Yang aku ajari ilmu dari sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama menjelaskan para hadirin, titel yang paling tinggi ketika seseorang itu diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau ingin memuji makhluknya maka dengan sebutan hamba. Ya. Makanya di sini bahwa jada abdan min ibadina. Mereka berdua, Musa dan Yusha bin Nun, bertemu hamba daripada hamba-hamba kami. Kalau sudah Allah yang mengatakan hamba, itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat Nabi itu dalam cerita Isra Mi'raj,
Subhanalladzi asra bi abdihi, hamba, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain banyak Allah itu menyebutkan Nabi dengan sebutan hamba. Itu pujian yang paling tinggi yang Allah berikan. Ya, makanya Nabi itu paling senang kalau disebut Allah, Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu. Ya. Ketika itu pernah Nabi itu dikasih pilihan para hadirin. Ketika baru diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan tawaran kepada Rasulullah. Mau nabiyan abdan atau nabiyan malikan? Mau nabi plus raja seperti Nabi Sulaiman atau mau nabi hamba? Itu tawarannya. Maka yang dipilih oleh Rasulullah nabiyan abdan. Saya milih nabi plus hamba. Karena supaya lebih bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah diakui hamba, itu adalah pujian yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pujian yang paling tinggi. Nah, yang kedua, dalam ayat ini atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Diberikan ilmu dan diberikan rahmat. Ulama mengatakan, ya, orang itu kalau dikasih ilmu tok, nggak dikasih rahmat bahaya nanti. Nanti ilmunya digunakan untuk mencari harta. Ilmunya digunakan untuk mencari kedudukan. Ya. Ilmunya digunakan untuk membenarkan orang yang salah nanti. Makanya Allah mengatakan diberikan ilmu dan rahmat. Kalau ilmu saja bahaya para hadirin. Makanya Nabi SAW beliau pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, ada yang lebih aku takutkan daripada datangnya Dajjal, kata Rasulullah. Oh, sahabat bingung para hadirin. Dajjal ini fitnah besar ini. Ya. Maka sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Al ulama usu, kata Nabi. Ulama yang jelek, ulama yang bejat, kata Nabi. Itu yang ditakutkan oleh Nabi lebih daripada Dajjal. Kenapa? Karena orang melihat, doh ini ulama kok. Ini kan orang alim. Ya. Harus diikuti. Pekerjaannya benar berarti, ucapannya benar. Nah, itu yang ditakuti Rasulullah SAW. Makanya pentingnya ilmu dibarengi dengan rahmat. Maka kalau sudah dapat ilmu, dapat rahmat, maka jalannya akan istiqomah di jalan Rasulullah SAW. Kalau enggak, wah bahaya. Makanya Nabi juga pernah mengatakan, la tujalisu ala kulli alimin. Yang kurang lebih seperti itu. Kalian itu jangan duduk kepada setiap ulama. Berarti harus dipilih-pilih. Kita itu kalau mau belajar ilmu agama, harus dipilih juga. Siapa gurunya, bagaimana orangnya. Itu perintah Nabi. Ya. Sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, innal ilma dinun. Ilmu itu adalah agama, kata sahabat Anas. Fanduru amma ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sampai salah belajar berarti kita salah beragama nanti. Salah mengambil ilmu berarti kita salah beragama nanti. Bahaya nanti. Makanya harus dipilih-pilih kalau belajar ilmu agama. Apalagi zaman sekarang ini para hadirin. Cari ulama yang istiqomah, yang berjalan di jalan Nabi, yang menuntun kita supaya selamat dunia akhirat ini agak sulit ya. Mudah-mudahan ulama-ulama kita semua istiqomah di jalan Nabi. Amin, Allahumma amin. Nah, makanya Allah mengatakan diberikan ilmu dan diberikan rahmat. Ini Nabi Khidir alaihissalam. Makanya dalam ayat yang lain, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ada ilmu dan ada rahmat. Supaya jalannya istiqomah. Dapat ilmu, dapat rahmat. Nah, ketika sudah bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa. Oh, ini orangnya berarti. Ketika itu Nabi Khidir sedang tidur, para hadirin. Bayangkan Nabi Khidir sedang tidur. Nabi Musa tidak berani bangunin. Kata Yusha bin Nun santrinya, ini orangnya. Setangin nonoy. Oh, jangan. Nih, biarkan dia tidur. Tidak berani mengganggu calon gurunya ini, benar. Padahal kedudukannya lebih tinggi Nabi Musa ini. Ya. Dibiarkan. Nabi Musa berdiri sampai Nabi Khidir bangun. Bukan duduk tidur sampingnya. Podo kesel lagi. Ya.
Dia kan beliau habis berjalan jauh ini. Oh, ketepaan turu sebelah ya, turu bareng kan gitu ya. Tapi enggak ditunggu loh. Kenapa? Hormat kepada calon gurunya. Dan ini beliau nabi, beliau rasul. Nabi Khidir ini masih ada khilaf nabi. Ya. Tapi karena calon gurunya beginilah calon santri atau santri kepada gurunya seperti itu. Dan itu sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu seperti itu. Ya. Ditunggu sampai akhirnya bangun Nabi Khidir alaihissalam. Ketika bangun, Nabi Musa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Kemudian Nabi Musa memperkenalkan dirinya. Ana Musa, saya Musa. Nabi Khidir mengatakan, Musa Bani Israel, kamu Musa Bani Israel. Iya. Ya. Maladhi ja'abik. Kata Nabi Khidir, apa yang membawamu datang kemari? Kata Nabi Khidir ini. Jitu li'ata'allama minka. Saya datang untuk belajar sama kamu. Itu kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Tidak malu. Ya. Saya kepingin ngaji sama kamu. Saya ingin belajar kepada kamu. Nabi Khidir ngomong lagi. Amma yakfika taurah. Wa annaka nabiyun yuha ilaika. Tidak cukup bagi kamu dapat kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu kan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan Nabi Khidir. Kan sudah punya Taurat dari Allah. Dan kamu mendapatkan wahyu. Enggak cukup itu semua. Maka kata Nabi Musa, innallaha amarani an ata'allama minka. Allah memerintahkanku untuk aku belajar kepadamu. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Maka pertama kali yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa ketika niatnya kepingin belajar, nasihat Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Ya Musa, ini ala ilmin minallahi allamanihi la ta'lamuhu anta. Musa, saya ini punya ilmu yang Allah berikan kepadaku yang kamu tidak tahu ilmu itu. Sebaliknya, wa anta ala ilmin minallah allamakahullah la a'lamuhu. Kamu juga punya ilmu dari Allah yang aku tidak tahu ilmu itu. Jadi ilmunya beda. Ilmunya Nabi Musa dengan ilmu Nabi Khidir ini berbeda. Makanya Nabi Khidir mengatakan seperti itu. Kamu punya ilmu yang saya nggak tahu, saya punya ilmu yang kamu tidak tahu. Ilmunya berbeda. Nah, Nabi Musa mulai sekarang mengatakan keinginannya, jauh-jauh datang ini. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Boleh enggak aku ikut sama kamu supaya kamu mengajariku daripada apa yang kamu ketahui daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak saya ikut kamu saya supaya belajar sama kamu? Minta izin dulu, ya. Orang mau ngaji minta izin dulu, enggak langsung, ya. Saya mau ngaji, boleh. Saya mau belajar sama jenengan, boleh. Nah, itu Nabi Musa seperti itu. Izin dulu sama Nabi Khidir alaihissalam. Makanya para hadirin, ulama-ulama terdahulu itu hormat sama gurunya. Seperti contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya ini kalau di depan guru saya Imam Malik, saya kalau mau ngebet kitab ini pelan-pelan supaya tidak mengagetkan guru saya. Ya. Jadi kalau membuka ini pelan supaya tidak kaget guru saya. Ada Imam Rabi, itu muridnya Imam Syafi'i. Saya kalau depan guru saya Syafi'i, tidak berani saya minum. Ya. Karena takut mengagetkan guru saya. Itu orang-orang terdahulu seperti itu. Di depan guru-gurunya seperti itu. Oh, kalau zaman saya ini, Pak, kadang-kadang banter-banteran watuk, kadang kaget gurunya. Wajing, macam-macam kalau zaman sekarang. Ya, mana-mana sini tinggal turu biasanya kan gitu ya. Ada mungkin ini karena hormat ya sama gurunya gitu, tidak berani. Ya, ada yang ditinggal turu, orang mana mungkin sing main HP mungkin ya, macam-macam mungkin kan gitu ya. Nah, itu Nabi Musa minta izin. Dulu juga ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas ini misananya Rasulullah. Beliau belajar dengan sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab. Kalau lihat pintu rumahnya buka,
izin. Assalamualaikum. Nah, kalau enggak buka, ditunggu depan rumahnya jam-jaman. Kepingin belajar seperti itu. Padahal ini misalnya Rasulullah ini. Ya. Pernah suatu ketika sahabat Ubay ingin naik ontanya, sahabat Abdullah bin Abbas langsung megangi tali ontanya. Hormat maksudnya, karena ini gurunya. Katanya sahabat Ubay, mahada ya Abba ya bin Abbas. Ada apa kamu Abbas kok repot-repot? Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadha umirna bi ta'dhimi ulama'ina. Beginilah kami diperintah untuk hormat dengan ulama kami, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Sampai tujuan, turun sahabat Ubay, tangannya sahabat Abdullah bin Abbas dicium. Ya. Gantian yang tanya sahabat Abdullah bin Abbas, ada apa ini kok pakai cium tangan? Dijawab oleh sahabat Ubay, hakada umirna bita'dhimi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk hormat kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dari dulu itu mengharmonis ulama dan keluarga Nabi saling menghormati satu sama lain karena seperti itu. Saling hormat satu dengan yang lain. Nah itu para hadirin rahimakumullah. Ya. Ketika tadi Nabi Musa minta izin untuk menjadi santrinya, muridnya Nabi Khidir, maka apa perkataan Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati ama iya sobro. Kamu tidak mungkin bisa sabar bersamaku. Itu kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Mau jadi murid saya, kamu tidak mungkin bisa sabar. Kenapa Nabi Khidir mengatakan seperti itu? Karena Nabi Khidir tahu Nabi, Rasul itu tidak mungkin diam atas kemungkaran. Tidak boleh. Setiap ada kemungkaran, pasti. Langsung dihilangkan. Itu Nabi dan Rasul. Makanya dalam pengambilan hukum saja, ketika ada sesuatu terjadi di hadapan Nabi contohnya, kemudian Nabi diam, berarti menunjukkan boleh. Ya. Itu diambil dari pedoman hukum seperti itu. Ada sesuatu terjadi di hadapan Nabi. Kok Nabi diam, berarti menunjukkan sesuatu itu diperbolehkan. Karena Nabi itu tidak mungkin diam atas kemungkaran. Seandainya mungkar langsung ditegur oleh Rasulullah. Tidak boleh. Haram. Jangan lakukan seperti itu. Nah, ketika diam berarti itu boleh. Ya. Sebagaimana ada beberapa sahabat, ya, seperti sahabat Khalid bin Walid pernah makan di hadapan Nabi, makan biawak, tapi biawak sana lain dengan biawak sini. Di hadapan Nabi, sama Nabi didiamkan, dibiarkan. Oh berarti makan itu boleh. Karena kalau enggak jangan, haram. Tapi Nabi enggak makan. Ya, tapi membiarkan. Ya, berarti itu boleh, tapi biawaknya lain ya sana dengan sini. Kata Khalid, oh berarti enggak apa-apa, mau dipangan sama sahabat Khalid langsung ya. Nah, seperti itu kalau terjadi sesuatu di hadapan Nabi dan Nabi diam, itu menunjukkan berarti itu boleh. Karena kalau sesuatu yang tidak boleh pasti langsung dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya Nabi Khidir tahu nanti ini Nabi Musa akan melihat sesuatu yang dohirnya itu melanggar syariat dan dia tidak mungkin bisa diam. Wong Nabi kok harus langsung ditegur, harus dihilangkan. Dohirnya melanggar syariat. Tadi kan sudah kita jelaskan ilmunya berbeda. Ya. Makanya kemudian Nabi Musa menjawab, wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra. Dan bagaimana engkau bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Maksudnya belum dicoba kok ngomong nggak sabar. Coba dulu. Sabar saya ini. Ya. Qala satajuduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Insyaallah kamu akan mendapatkan saya orang yang sabar, saya tidak akan melanggar perintah kamu. Itu kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Ya sudah. Kata Nabi Khidir, fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Syaratnya wahai Musa, kamu ikut sama saya, jangan tanya apapun. Dengan apa yang saya lakukan jangan tanya. Sampai nanti saya akan sebutkan sebabnya apa saya melakukan seperti itu. Nah, di sini sudah kita bisa bayangkan Nabi Khidir mengatakan kamu jangan tanya apapun, nanti saya akan jelaskan
nanti tapi kemudian nanti Nabi Musa nggak sabar, belum nunggu penjelasan wis gak terima tok Nabi Musa para hadirinnya. Nah, mulai perjalanan pertama ini para hadirin. Fantolako hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha. Pertama kali perjalanan laut ini. Ketika itu ulama mengatakan Nabi Musa Nabi Khidir nunggu tumpangan kapal. Ada yang mengatakan satu riwayat ketika mau naik orang-orang kapal menolak semuanya. Tapi yang punya kapal enggak, mereka orang baik, angkut suruh naik. Ada yang mengatakan periwayatan sahabat Ubay, ya, yang punya kapal dan orang-orang itu kenal dengan Nabi Khidir. Oh itu orang baik, suruh naik. Naik dan tidak boleh bayar. Ya, gratis. Jadi tumpangannya gratis buat Nabi Musa dengan Nabi Khidir dan santrinya ini. Berangkat di kapal itu, ketika sudah masuk di kapal, ya, di situ Nabi Musa dengan Nabi Khidir mungkin berdiri bersama melihat ke arah laut para hadirin. Mereka berdua melihat ada burung yang sedang minum dari air laut itu. Nabi Musa ditegur sama Nabi Khidir. Musa, kamu lihat burung itu? Oh iya lihat. Kira-kira burung itu minumnya berapa sih daripada air itu? Kata Nabi Musa, paling setengah tetes wong burung ya kok. Nah, kata Nabi Khidir, begitulah wahai Musa, ilmu kita dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu kita ini kalau digabung ini seperti itu loh, satu tetes, setengah tetes air yang diminum sama burung. Sedangkan ilmu Allah ini seperti lautan ini. Itu pelajaran pertama yang diberikan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Untuk menegur Nabi Musa, jangan sombong, jangan merasa hebat jadi orang itu. Ya. Nabi Musa kan karena ditanya siapa yang paling pintar, saya. Nah ini tegurannya seperti itu. Ya. Jangan merasa hebat, padahal Nabi itu para hadirin, padahal Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dirinya merasa paling pintar. Apalagi kita, Nabi bukan, Rasul bukan, siapa-siapa ya. Nah, ketika sudah sampai di situ, Nabi Musa melihat Nabi Khidir ini membawa kapak melubangi itu, kapal itu dilubangi. Ya. Nabi Musa melihat, oh kemungkaran ini, langsung ditegur. Khidir, kita ini kan sudah ditumpangi, gratis lagi, tidak boleh bayar. Kok kamu mendolimi? Kapalnya kamu rusak. Ya. Langsung Nabi Musa nggak sabar melihat kemungkaran itu berarti. Maka Nabi Khidir mengatakan, qala alam akul innaka lan tastati'a ma iya sabra. Saya ngomong apa? Kamu enggak sabar sama saya. Istiwara aja ngomong kan gitu ya. Kalau bahasa kita seperti itu. Saya kan sudah ngomong. Ya, kamu enggak mungkin sabar ikut sama saya. Ya. Akhirnya Nabi Musa sadar. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Jangan kamu hukum aku dengan sesuatu yang saya lupa. Lali saya lupa ya. Lupa atas syaratnya enggak boleh ngomong itu. Jangan dihukum ya, saya minta maaf gitu. Ya. Kemudian itu yang pertama, ya, yang dilihat oleh Nabi Musa. Nah, ketika itu langsung Nabi Khidir menutupnya dengan kaca sebagai penggantinya. Ada keterangan yang lain Nabi Musa menutup dengan kain baju-bajunya supaya tidak tenggelam itu kapal, satu kapal tenggelam semuanya. Ya. Ini pelajaran pertama, kejadian pertama yang disaksikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Turun dari kapal, fantolaqo hatta idalaqiya gulaman faqatalahu. Ketika turun dari kapal, kemudian di situ Nabi Khidir bertemu dengan anak kecil, masih kecil, dibunuh sama Nabi Khidir. Lebih dahsyat lagi dari tadi sih bolongi kapal turun tentu tenggelam, Mbak. Kalau ini mata ini, mungkar jelas-jelas ini ya. Langsung Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Laqad ji'ta syai'an nukra. Loh, kamu bunuh orang enggak salah loh. Ya. Enggak sabar lagi Nabi Musa alaihissalam kan ya. Ditegur lagi ya. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma ya sabr. Saya ngomong apa? Kok kamu enggak mungkin sabar sama saya. Ya. Teguran lagi dari Nabi Khidir alaihissalam ya. Jadi
Anak itu lagi main-main sama Nabi Khidir langsung dibunuh. Nah, tapi di sini status Nabi Musa tidak salah. Karena itu memang dohirnya melanggar syariat itu. Cuma kan Nabi Khidir sudah memberikan pelajaran. Nanti saya akan jelaskan. Nah itu loh. Sebabnya Nabi Musa nggak sabar gitu. Karena emang Nabi Musa ini memang Nabi rodok ngamuan para hadirin ya. Memang temperaturnya tinggi ini Nabi Musa. Nabi Harun tuh pernah ditarik jenggotnya sama Nabi Musa. Ya. Memang ngamuan, Nabi ngamuan ini Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mau bertemu dengan Allah, tapi akhirnya tidak ketemu, diturunkan kitab Taurat, umatnya dititipkan Nabi Harun alaihissalam. Dan ini juga pelajaran paling penting para hadirin. Ulama mengatakan permintaan Nabi yang paling besar itu Nabi Musa alaihissalam. Permintaan Nabi yang paling besar itu Nabi Musa. Apa permintaannya? Supaya Nabi Harun dijadikan Nabi juga. Ya. Dalam Al-Quran Nabi Musa memohon kepada Allah supaya Harun dijadikan Nabi. Nabi dan Rasul ini urusannya Allah murni, pilihan dari Allah. Tapi diminta sama Nabi Musa. Ya. Harun afsahu minni lisanan fa'arsil humai. Ya Allah, Harun ini lebih fasih lisannya daripada aku. Utus juga dia menjadi Nabi, menjadi Rasul. Untuk membantu dalam dakwaku. Nah itu permintaan Nabi yang paling besar. Ingin dijadikan saudaranya Harun menjadi Nabi, menjadi Rasul. Dan dikabulkan sama Allah. Akhirnya Harun menjadi Nabi, menjadi Rasul. Ya. Tapi ada alasannya para hadirin. Nabi Musa itu lisannya kurang fasih ya. Karena kecilnya pernah makan barapi soalnya. Itu sebabnya. Jadi karena itu makanya minta supaya jadi Nabi Musa ngomong sama Harun, sampaikan, nanti yang ngomong Harun, gitu loh. Jadi wakilnya apa namanya? Yang jubirnya. Ayo ngomong gini. Karena beliau lisannya tidak fasih. Karena kecilnya pernah makan bara api. Ya. Ketika di rumahnya Fir'aun dulu, ya. Bayangkan Nabi Musa ini, Fir'aun ini kan diberitahu sama tim suksesnya ya. Tim sukses ya. Fir'aun, ya dukun-dukunnya maksudnya. Nanti di tahun ini menurut ramalan kita ini akan lahir anak laki-laki menjadi musuh besarmu. Hati-hati. Fir'aun takut, memerintahkan pasukannya setiap anak yang lahir tahun ini bunuh. Laki-laki loh ya. Kalau perempuan biarkan. Sehingga kalau ada perempuan melahirkan sudah dijaga dua pengawal Fir'aun. Delok lanang bunuh. Perempuan selamat. Makanya saking banyaknya orang yang mati dibunuh oleh Fir'aun, syariat Nabi Musa itu diperbolehkan menikah lebih dari 4. Ya. Kalau syariat Nabi kan 4 paling banyak. Ya. Satu laki boleh kawin 4 orang perempuan. Ya. Itu kalau 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 wani, bukan kalau adil ya. Kalau wani, ya. Kalau syariatnya Nabi Musa lebih dari 4. Kalau syariat Nabi Musa lebih dari 4. Karena apa? Karena melihat kondisi laki-laki sedikit. Syariat itu Nabi satu dengan yang lain dari segi syariat lain-lain. Ya. Dalam masalah nikah saja, syariat Nabi Musa diperbolehkan lebih dari 4. Karena melihat keadaan jumlah laki-laki sedikit, perempuan yang banyak. Syariat Nabi Isa, paling senang ibu-ibu, kawin harus satu. Satu laki-laki, satu perempuan. Itu syariat Nabi Isa. Karena melihat perempuan sedikit. Ya. Nabi Muhammad, ya ndak satu, ya ndak akeh nemen. Ya. 4. Tapi kalau adil, ya. Kalau adil. Dan kalau wani dhisik baru bisa adil. Ya. Ya. Itu kalau syariat Nabi Muhammad alaihissalam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Musa bayangkan, oh dibunuh semua para hadirin. Orang-orang dalam dibunuh, orang di luar dibunuh anak kecil. Asia, istrinya Fir'aun. Asia itu nanti akan menjadi istrinya Rasul di surga. Asia itu istrinya Fir'aun tapi yang beliau beriman. Kok bisa kawin sama Fir'aun? Dalam satu keterangan diancam akan dibunuh keluarganya kalau tidak mau. Akhirnya dia mau dengan syarat jangan bunuh keluarga saya. Akhirnya menjadi istrinya Fir'aun, terpaksa tapi ya. Tapi dia orang yang mukminah.
Orang yang beriman nanti akan menjadi istrinya Rasulullah di surga. Ya. Makanya ketika di Al-Quran disebutkan ada thayyiban wa abkara, di surga itu ada perawan-perawan, ada janda. Lu kok iso? Kan perawan semua nanti kembali di surga. Maksudnya itu thayyiban Asia dalam tafsir. Karena dia di dunia sudah menikah dengan Fir'aun. Ya. Jadi istrinya Rasul, Siti Maryam dan Asia ini nanti akan menjadi istrinya Rasulullah di surga. Ya. Nah, yang di luar dibunuh, Asia menemukan ini Nabi Musa. Sering kita dengar cerita itu ya. Dibawa ke rumahnya, lu bayangkan. Yang Jopo dipateni, iki melebu anaknya ya. Anak laki-laki dimasukkan ke istana Fir'aun ini. Fir'aun kaget loh. Anak laki-laki. Kata Asia, Fir'aun, masa takut sama anak laki-laki si cilik ini. Kamu kan orang hebat ya. Nah, sejak itu ya, akhirnya Fir'aun ternyata ya wedi ambek bojone, Pak, kan gitu ya. Kan gitu. Nurut sama istrinya padahal Tuhan loh ini ya. Ya. Jadi sampai nek wedi bojone, oh Fir'aun ae wedi kok, Pak. Jangan khawatir ya. Ya. Kok wedi Fir'aun Tuhan loh wedi. Ya. Jangan takut Fir'aun, anak kecil, kamu punya pasukan, banyak kekuatan, masa takut sama anak kecil? Tidak apa-apa, saya ngurus anak ini. Itu Nabi Musa, dimasukkan loh, bayangkan, di luar dibunuh-bunuh ini. Ya, ini masuk, subhanallah. Ya. Nah, ketika mulai kecil memang Nabi Musa ini sering bikin gara-gara dengan Fir'aun ya. Nanti menang-menang Fir'aun dikaplok, Pak. Merangkak-merangkak, cabut jenggotnya. Kan gitu. Lama-lama Fir'aun ini bukan anak sembarangan ini. Kurang ajar mulai kecil wani ngaploki Tuhan Pak. Kan gitu. Jenggotnya dicabut. Setiap seperti itu mesti Asia menenangkan. Namanya anak kecil Fir'aun. Ya gini anak kecil tuh ya mokong biasa. Kata Fir'aun, tapi kok aku tok sing dikaploki. Curiga Fir'aun. Ya sudah, karena sudah berkali-kali saya akan kasih bara api dan kurma. Dia milih mana? Kalau dia milih kurma saya bunuh berarti. Ini berarti bukan anak sembarangan ini. Kalau dia milih bara api berarti dia emang anak kecil. Nabi Musa suruh jalan, suruh milih. Sudah milih ke rumah padahal. Sama malaikat Jibril ditampel tangannya mirip bara api. Kemudian dimakan. Nah sejak itu Nabi Musa kalau ngomong kurang jelas. Ya karena kecilnya makan bara api. Nah minta Nabi Harun untuk menjadi jubirnya tadi itu. Ya. Nah ketika, ini singkat cerita para hadirin. Ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, mendapatkan kitab Taurat, dititipkan umatnya ini kepada Nabi Harun. Harun, nitip ya. Saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika pulang, lihat umatnya murtad. Banyak dari umatnya yang murtad. Ngamuk Nabi Musa, ditarik jenggotnya Harun ini, Pak, ya. Jenggot Harun tuh jenggotnya sampai segini. Nabi Harun, ya. Mantap ditarik sama Nabi Musa. La ta'khud bilahyati, ya. Di Al-Qur'an disebutkan. Jangan salahkan saya wahai saudaraku, kata Harun. Itu loh. Ada seseorang yang bisa menghidupkan benda mati. Namanya Musa Samiri. Satu zaman ada Musa. Musa bin Imran, Musa Samiri. Ya. Itu kehebatannya bisa menghidupkan benda mati. Jadi hidup benda mati. Nah akhirnya murtad itu. Umatnya Nabi Musa ikut Musa Samiri. Nah dari umat Nabi Musa itu cara tobatnya, karena dia murtad, harus yang tidak murtad membunuh yang murtad. Itu cara tobatnya. Lo bayangkan. Faktulu anfusakum. Fatubu ila bari'ikum waktulu anfusakum di Al-Quran. Ayo yang kepingin tobat, caranya yang tidak nyembah Musa Samiri atau benda yang dihidupkan, membunuh yang nyembah. Itu cara tobatnya seperti itu. Ayo dibunuh, itu tobatan nasuhannya. Oh kalau kita ikut seperti itu, mati kabeh kita, Pak. Ya. Banyak dosa soalnya kita ini. Itu cara tobatnya seperti itu. Nah, Musa Samiri ini para hadirin, ketika ditanya oleh Nabi Musa, kamu kok bisa menghidupkan benda yang mati? Iya, saya ini pernah dalam sejarah mengatakan Musa Samiri ini yang membesarkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Mulai kecil dibesarkan oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril lewat, saya ambil bekasnya, itu yang saya gunakan untuk menghidupkan benda hidup, benda yang mati. Jadi ulama mengatakan Musa yang besar di rumahnya Fir'aun menjadi Rasul, Musa yang ditumbuhkan oleh Jibril menjadi kafir. Ya ini Musa Samiri. Tapi pesan Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, jangan dibunuh itu Musa Samiri, usir saja. Kenapa? Karena dia loman orangnya. Tuh.
Padahal ini murtad, ini Musa Samiri ya. Sama Allah nggak boleh dibunuh. Diusir saja. Kenapa? Karena orangnya dermawan. Padahal orang kafir ini. Ketika kafir, dia dermawan, masih manfaat. Ya, tidak boleh dibunuh sama Allah SWT. Itu termasuk faedahnya orang yang dermawan seperti itu. Panjang umur orang dermawan itu. Ya. Kenapa ini Musa Samir nggak boleh dibunuh sama Allah? Karena fa'innahu sakhi. Karena dia dermawan. Diusir saja. Nah, itu cerita Nabi Musa alaihissalam para hadirin. Nah, kembali ke pembahasan itu. Nabi Musa ini kan memang ngamuan ya. Orangnya cepat emosi kalau melihat yang mungkar maksudnya. Nah, Nabi Musa nggak punya keturunan. Kalau Nabi Musa itu nggak punya keturunan. Yang punya keturunan Nabi Harun. Nabi Harun yang punya keturunan. Termasuk istrinya Rasulullah Sofia itu keturunan Nabi Harun. Ya. Istrinya Nabi namanya Sofia. Itu dari Yahudi. Ya. Itu keturunan Yahudi maksudnya. Itu keturunan Nabi Harun alaihissalam. Pernah suatu ketika, biasa istri-istri Rasul yang lain ya, mungkin kalau bahasa kita mungkin di Lokno gitu. Oh, kon iki Yahudi kon iki. Ya, Sofia, kamu itu keturunan Yahudi. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah ini loh istri-istri yang lain. Saya di Lokno Yahudi, Yahudi tok ay. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya kamu balas. Ya apa balasnya Rasulullah? Bilang, saya punya kakek Nabi dan Rasul. Harun maksudnya. Suami saya Nabi dan Rasul. Kakekmu ono sing Nabi Rasul lah, kau ono kan? Ya. Berarti saya lebih hebat daripada kalian. Itu yang ngajari Rasulullah. Akhirnya ketika di Lokno lagi, kakek saya Nabi dan Rasul. Ya. Kakek kamu ada yang Nabi dan Rasul? Tidak ada kan? Oh. Jadi saya punya dua, suami Nabi dan Rasul, kakek Nabi dan Rasul. Kalau kalian kan cuma suaminya tok. Itu yang ngajari Rasulullah SAW. Itu Sofia. Nah, Sofia ini keturunan Nabi Harun alaihissalam. Karena memang Nabi Harun punya keturunan. Nabi Musa tidak punya keturunan. Nah, kemudian Nabi Musa ketika melihat seperti itu, ditegur lagi dari kan sama Nabi Khidir alaihissalam. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya kan sudah ngomong, kamu tidak mungkin bisa sabar sama saya. Peringatan terakhir dari Nabi Khidir. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad balagta min ladunni udra. Sekali lagi kamu tanya, wis, enggak ada alasan, ya. Maka kamu tidak boleh menemani aku lagi. Sudah cukup 3 kali kesempatan buat kamu. Ya. Itu perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Ya, siap. Berangkat lagi. Fantolako hatta ida ataya ahla qaryatin istat ama ahlaha fa'abau an yudayifahuma. Fawajada fiha jidarun yuridu an yanqadha fa'aqamahu. Nah, masuk satu tempat, ada yang mengatakan tempat itu namanya Ailah, ulama berbeda pendapat. Ya. Ailah di tempat di Andalus, tempatnya di situ. Ketika masuk di Korea itu, desa itu, minta makan Nabi Musa, Nabi Khidir. Nggak ada yang mau menjamu. Ulama mengatakan ketika itu paling jeleknya desa adalah desa yang tidak mau menghormati tamu. Ya. Maka rumah juga seperti itu para hadirin. Rumah yang paling jelek itu adalah rumah yang tidak mau menghormati tamu. Ada tamu nggak dihormati. Ya. Ini cerita ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita supaya kita tuh hormat dengan tamu. Ini menunjukkan katanya ulama syarul qarya, paling jeleknya desa ini. Kenapa? Ada tamu nggak ada yang jamu. Nah, berarti rumah juga seperti itu. Makanya Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tamunya. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu menghormati tamu. Tamu kalau dari luar kota, siapkan makan para hadirin. Itu adabnya menjamu tamu. Oh, dari luar kota, kasih makan. Ya. Jangan tamu luar kota dikasih teh mbek gabin, Mbak. Mulai promak mungkin ya. Lambungnya kumat itu ya. Itu kalau dari luar kota, siapkan ya sebisa kita, apalagi zaman sekarang nasi bungkus ya. Yang penting makan mereka. Itu cara menjamu tamu. Nah, untuk yang dalam kota, ini adabnya jangan bertamu di waktu makan. Itu adabnya orang bertamu.
Saya mau ke rumah teman anak pas wae mangan iki. Bojone masake biasa enak iki. Berangkat ya wis. Assalamualaikum. Pas mangan pas wis. Nah, itu keliru ya. Kecuali kalau emang teman kita senang dengan hadiran kita, ya. Senang temenan ya, bukan husnudon husnudonan ini ya. Nek masalah ini husnudon, seneng-seneng pasti ya. Jadi kalau orang yang satu kota, adab bertamu jangan waktu makan. Oh, mungkin waktu makan nanti agak sore sedikit. Nah, itu caranya, itu adabnya bertamu. Ojo dipasno, Pak, ya. Dan tamu itu para hadirin ini harus, tamu itu dia datang membawa keberkahan, keluar membawa penyakit-penyakit yang ada di rumah kita. Pertama itu tamu loh. Ya. Sama 888. Makanya orang kalau kepingin sebenarnya gampang. Rumah itu seneng tamu apa enggak tergantung istrinya pokoknya. Kuncinya di situ. Kalau istrinya seneng tamu, oh pasti banyak tamu datang. Tapi nek wis tutupan tok, oh berarti memang bojone gak seneng tamu itu berarti. Tandanya seperti itu. Dulu di zaman Nabi ada seperti itu. Ada sahabat seneng tamu, cuma istrinya nggak bisa bantu. Tamu maneh, kora-kora maneh, mungkin itu ya. Masak maneh, sampai enak mek lungguh tok. Sendek pawon iki mungkin gitu ya. Ya. Mungkin gitu. Diadukan sama Rasulullah. Diadukan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini seneng tamu ya. Tapi istri saya ngomel, kok nek mari ono tamu. Akhirnya kata Nabi, besok saya ke rumah kamu, bilang ingin mengundang Rasulullah. Ngomong sama istrinya, mungkin bahasa kita, Bu, besok kita mengundang Rasulullah SAW. Oh, kok Rasulullah semangat, masak segala macem. Tamunya pilih-pilih kan soalnya gitu ya. Oh, kok tamunya mungkin, oh direktur, mungkin ulama, oh masak. Nek konco-konco iki maneh. Terus di warung ya Pak, kau nang warung aja nek wong iki. Ya. Jadi ada perempuan-perempuan itu tamunya milih-milih baru masak dia. Kalau enggak mau. Ya. Ketika ditanya, Rasulullah yang datang, masak semua, gulai, rawon dimasakkan. Kenapa? Tamunya Rasulullah SAW soalnya. Keesokan harinya Nabi datang, dijamu. Ya. Setelah makan, dijamu, maka Rasulullah berpesan, nanti ya, kalau saya keluar rumah, istri kamu suruh lihat saya nanti ketika keluar dari rumah. Ketika Rasulullah keluar, ternyata Nabi itu keluar dengan membawa seperti ular, kalajengking, keluar dari rumahnya. Langsung teriak Rasulullah, awas ada binatang itu. Ya. Nah, Nabi menjelaskan bukan binatang. Tamu itu datang ke rumah membawa keberkahan. Ketika keluar dari rumah, membawa penyakit-penyakit yang di rumah itu dibawa keluar. Kalau dijamu tapi ya. Mending nang omah ya, ngono ae. Kayak tetok ambek gaben, Pak. Ya. Ya sing metu semut-semut tok paling kan gitu ya. Mungkin gitu. Ya. Nyamuk tok yang enteng-enteng ya. Gitu mungkin. Jadi itu pelajaran dari Rasulullah. Jadi tamu datang bawa keberkahan, ketika pulang itu bawa penyakit-penyakit yang ada di rumah itu dibawa semuanya. Ya. Makanya orang yang senang tamu itu termasuk orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu orang yang hormat dengan tamu. Dulu ada seorang ulama para hadirin, setiap satu tamu disembelihkan satu kambing. Lu bayangkan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu gelarnya Abu Difan, ayahnya para tamu. Ya. Satu orang, satu kambing, lu bayangkan. Saking dermawannya itu, saking senang tamu. Nggak pernah Nabi Ibrahim makan sendiri. Kalau makan harus ada orang nemeni, ngajak orang untuk makan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari ulama ada yang seperti itu. Satu tamu, satu kambing. Bahkan pernah ketika itu yang bertamu itu guru ayahnya. Ketika tahu guru ayahnya datang, ya, rumahnya kan tinggi mungkin, naik tangganya berapa tangga gitu. Sama santrinya disuruh hitung, coba hitung tangga ini, ada berapa sampai ke atas. Kenapa? Karena tadi kesian itu, ulama itu naiknya berat soalnya, karena tangganya terlalu tinggi. Dihitung ada kurang lebih 50 anak tangga. Ya. Berarti sembelih 50 kambing. Setiap dia naik tangga, satu kambing berarti. Itu untuk menghormati tamu seperti itu. Nah, insya Allah cerita ini akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, insya Allah ya.
Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah, umat Nabi yang bisa menghormati tamu, senang kepada tamu, mendapatkan keberkahan tamu. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini tempat ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur juga dengan rezekinya. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Orang-orang yang sakit masuk ke sini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk tausiah yang disampaikan. Karena terbatasnya waktu, jadi untuk sesi tanya jawab kita tiadakan, kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Ahmad. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara pengajian sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.